Oke, sekarang kita sudah berhasil melakukan instalasi Zabbix di Ubuntu server 20.04 LTS ya. Oke, kali ini saya mau sharing tentang network monitoring system yang namanya Zabbix. Nah, teman-teman udah tahu apa itu Zabbix? Atau udah ada yang pakai nih? Nah, kalau yang belum tahu nih, kita akan bahas dulu ya. Zabbix itu adalah salah satu aplikasi network monitoring system yang open source alias gratis. Nah, jadi kita bisa melakukan monitoring pada berbagai macam service nih. Ini misalkan kita mau monitor network atau server atau cloud monitoring atau aplikasi atau juga service dari aplikasi tersebut. Nah, ini komplit nih. Jadi Zabbix bisa melakukan monitoring di semua layanan ini ya. Oke, jadi Zabbix ini adalah aplikasi berbasis Linux ya. Jadi kita akan menggunakan Linux, bisa menggunakan basis Debian atau basis Red Hat ya. Atau bisa menggunakan Ubuntu, Debian atau menggunakan Alma Linux atau CentOS atau yang lainnya. Oke, jadi di sini kita akan install Zabbix ya. Zabbixnya ini ada beberapa tipe ya. Kita bisa masuk ke download ya, halaman download. Di sini ada beberapa tipe package yang bisa kita gunakan untuk instalasi Zabbix. Nah, kalau defaultnya dia menyediakan Zabbix package untuk instalasi di Linux OS ya. Jadi kita menyediakan Linux OS-nya dulu, diinstal di server atau di virtual machine atau di cloud atau dimanapun ya. Kemudian kita bisa install secara manual menggunakan command yang sudah disediakan oleh Zabbix-nya ini. Itu yang pertama. Kemudian bisa menggunakan cloud image, ini bisa diinstal di infrastruktur cloud ya, misalkan di AWS atau di Microsoft Azure, DigitalOcean atau Google Cloud Platform dan lain-lainnya. Atau bisa menggunakan container, ini yang bisa digunakan menggunakan Docker ya, Docker container ini. Kemudian bisa menggunakan appliance. Nah, ini yang bisa digunakan langsung ya kalau kita menggunakan virtual machine. Jadi kita bisa import langsung image appliance ini tanpa perlu melakukan instalasi ya. Jadi kita tinggal import kemudian tinggal pakai seperti itu. Ini simple ya. Kemudian bisa install dari source dan juga di sini ada agent Zabbix ya. Ini jadi digunakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan monitoring di perangkat. Biasanya kita install dulu di Windows atau di Linux ya. Kemudian kita bisa memonitor macam-macam nih, bisa monitor servisnya, monitor utilitasnya dan lain-lainnya. Oke, kali ini akan saya coba praktekkan instalasi Zabbix-nya menggunakan package dan juga Zabbix appliance ya. Nah, di sini saya menggunakan VirtualBox VM. Jadi kita menggunakan VM VirtualBox untuk mengimport appliance yang sudah ada. Ini kita bisa download dulu appliance Zabbix-nya. Di sini ada beberapa macam versi ya, versi Zabbix yang terbaru 6.4, kemudian yang LTS yang paling baru ini yang 6.0 LTS ini, dan 5.4 dan yang pre-release yang belum dirilis ya. Oke, nanti akan saya coba gunakan yang 6.0 LTS ya. Jadi nanti akan saya praktekkan instalasi Zabbix 6.0 LTS dan import yang 6.0 juga. Karena yang 6.4 ini adalah versi yang belum long term support. Jadi kemarin itu 6.2, tiba-tiba 6.2-nya hilang jadi 6.4 gitu ya. Jadi supaya yang long term dapat support yang panjang, kita menggunakan yang 6.0 aja nih ya, yang paling baru di LTS atau long term support ya. Oke, jadi sekarang kita coba dulu yang Zabbix appliance ya. Nah, ini saya jelasin ya. Zabbix appliance ini adalah image yang sudah jadi, yang tinggal kita import ke dalam virtual machine nih. Sini bisa menggunakan VirtualBox atau Microsoft Hyper-V atau juga menggunakan VMware. Nah, tapi yang perlu diperhatikan teman-teman, yang penting sekali ini adalah dari Zabbix-nya sendiri sudah memberikan peringatan ya. Ini kita bisa menggunakan appliance ini untuk melakukan evaluasi Zabbix. Jadi kita bisa nyoba Zabbix menggunakan appliance ini. Tapi ini tidak dimaksudkan untuk produksi yang serius. Jadi kita kalau misalkan mau pakai untuk production atau kita gunakan langsung untuk melakukan monitoring di network yang banyak yang kita gunakan, yang kita punya ya, itu mereka tidak recommended atau tidak didesain untuk itu. Jadi jangan pakai ini kalau untuk production. Nah, ini dipakai untuk melakukan lab misalnya, untuk mencoba dan melakukan praktek gitu ya. Kalau mau yang production, kita nanti menggunakan yang Zabbix package ini ya. Ini yang akan kita install
dari Linuxnya ya. Dan kalau ini kita tidak perlu menginstal Linuxnya, kita tinggal download dan import. Oke teman-teman, bisa langsung download aja nih ya. Saya rekomendasikan yang LTS ya, yang terbaru LTS-nya 6.0 LTS ini. Kemudian bisa pilih di sini kalau misalnya teman-teman menggunakan VMware, pilih yang paling bawah. Kalau misalkan menggunakan VirtualBox, bisa yang atasnya nih, OVF ya. Oke, karena kita mau menggunakan VirtualBox, jadi kita download yang Open Virtualization Format ini atau OVF ini ya. Nah, di sini saya sudah download ya teman-teman. Kalau teman-teman belum download, silahkan download dulu. Sudah download dan ekstrak ya. Setelah di-download, filenya diekstrak, kemudian akan muncul dua file ini ya. Ini akan kita import ke dalam VirtualBox-nya. Nah, sekarang kita buka VirtualBox-nya, kemudian masuk ke welcome ini ya. Di sini ada import atau bisa klik file import appliance sama aja. Kita akan import appliance-nya, kemudian browse atau cari file yang tadi. Oke, kalau udah kita bisa klik open ya. Dan next. Di sini kita bisa lihat detail dari appliance-nya. Dia menggunakan Red Hat ya. Di sini dia menggunakan OS-nya Alma Linux dan CPU-nya defaultnya 4, RAM-nya 4 GB juga. Oke, kalau udah kita bisa langsung finish ya, atau bisa dirubah juga ini foldernya, terserah teman-teman ya. Di sini saya akan langsung finish aja. Oke, ini proses importnya sedang berlangsung ya, kita tunggu aja. Oke, ini proses importnya sudah selesai ya. Jadi di sini sudah muncul Zabbix Appliance 6.0.18. Ini yang saya gunakan versi 6.0 ini ya. Oke, selanjutnya kita bisa klik setting ya. Kita cek dulu settingannya. Dari sisi RAM-nya 4GB udah cukup ya. Prosesornya 4GB juga udah nggak masalah. Kalau misalkan terlalu besar bisa dikurangi atau ditambah terserah teman-teman ya. Oke, kemudian kita masuk ke network. Nah, ini kita bisa ganti dulu. Untuk yang adapter 1 bisa pakai host only adapter ini ya. Kalau misalkan mau nambah lagi adapter 2 nya juga boleh. Kalau mau ditambah ke NAT ya, supaya bisa connect ke internet. Jadi kita ada dua adapter yang host only dan juga NAT ya. Kalau udah bisa klik OK. Sekarang kita start appliance dari Zabbix-nya ini ya. Kita tunggu sampai proses bootingnya selesai. A few moments later. Oke, untuk Zabbix appliance-nya sudah selesai booting ya. Jadi ini kita bisa gedein dulu supaya lebih jelas ya. Oke, ini bisa di close aja. Nah, di sini kita akan login dulu ke dalam Alma Linux yang dipakai Zabbix-nya ini ya. Jadi user default loginnya adalah root, enter, passwordnya Zabbix ZABBIX. Oke, ini kita sudah berhasil login ke dalam Alma Linux Zabbix-nya ya. Sekarang kita akan coba cek IP address-nya. Kita bisa menggunakan command IP spasi A, enter. Nah, di sini yang ETH0-nya ini ada IP-nya. IP-nya ini akan kita akses untuk membuka web console dari Zabbix-nya. Di sini sudah ada default kredensialnya ya teman-teman. Di sini username-nya admin, passwordnya Zabbix. Ini A-nya besar ya. Ini akan kita gunakan untuk login ke website Zabbix-nya untuk monitoringnya. Oke, kita masuk ke web browser ya. Kita masuk ke tab baru, kemudian masukkan IP address-nya. Tadi 192.168.56.104. Oke, sekarang kita sudah berhasil membuka halaman login dari Zabbix appliance-nya. Kita bisa login ke dashboard-nya menggunakan user admin dan passwordnya Zabbix ya. Dan sign in. Ini adalah dashboard dari Zabbix appliance yang sudah kita import tadi ya. Jadi seperti ini tampilannya teman-teman. Nah, sekarang kita bisa masukkan data-data di sini ya. Kita mau monitor apa gitu ya. Kita bisa masukkan ke configuration, kemudian masukkan hostnya. Kita bisa create host dan kita bisa monitor. Kemudian kita bisa bikin map untuk menambahkan host tersebut ke dalam mapnya. Oke, jadi sampai sini kita sudah berhasil import Zabbix appliance ke dalam VirtualBox ini ya. Kita sudah import ke sini, kemudian kita sudah bisa gunakan Zabbix appliance ya. Tapi kalau kita menggunakan appliance yang ada di VirtualBox ini yang tadi kita import, itu tidak recommended untuk production ya. Jadi ini kalau misalnya teman-teman mau nyoba aja silahkan, tapi untuk production jangan pakai ini, oke? Nah, untuk yang bisa dipakai production akan kita coba install melalui package ini ya, Zabbix package. Jadi sebelumnya teman-teman sudah harus
punya atau sudah install OS Linux-nya, ya bisa menggunakan Alma Linux, CentOS, Debian, atau yang lain-lain. Di sini saya akan coba praktekkan atau gunakan Ubuntu. Nah, Ubuntu versi 20.04 ini ya. Kalau teman-teman mau menggunakan yang 22.04 juga silahkan ya, di sini sudah ada. Saya menggunakan yang 20.04 saja. Oke, kalau sudah, kita bisa scroll ke bawah. Di sini ada komen yang harus kita masukkan sebelum instalasi ya. Ini untuk instalasi kita harus masukkan komen ini dulu, kemudian kita bisa setting database-nya dan tinggal lakukan import di sisi database ininya, dari sisi skemanya, kemudian kita bisa restart. Nah, alurnya seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita ceknya di sisi servernya, yang Zapic appliance-nya bisa kita matikan dulu ya. Oke, kalau Zapic-nya sudah mati, yang appliance-nya ini kita bisa nyalakan yang Ubuntu servernya. Ini teman-teman kalau mau pakai Debian server atau mau Ubuntu server atau mau Ubuntu desktop juga silakan ya, sama saja. Versinya bisa 20.04 atau 22.04 terserah. Yang penting di sini disupport ya, di sini bisa pilih versi yang mana yang teman-teman gunakan. Oke, kalau saya menggunakan Ubuntu server yang 20.04 ini. Oke, sekarang saya mau start dulu di sisi servernya, tapi sebelumnya saya cek dulu nih penggunaan networknya ya. Di sini menggunakan NAT ya. Dan kalau mau nambah, kita tambahkan di sini ya, enable adapter, dan tambahkan yang host only adapter. Ini yang kita gunakan untuk melakukan remote web console dari Zapic-nya nanti ya. Kalau IP NAT-nya tidak bisa diakses soalnya. Kalau sudah, kita klik OK, kita start ya. Oke, untuk Ubuntu servernya sudah up ya teman-teman, kita bisa login dulu. Oke, kalau sudah, saya mau login ke root ya, sudo min kemudian password. Oke, kalau udah kita mau cek dulu IP address-nya, IP spasi A. Nah, di sini ada dua adapter ya, NP0S3 dan NP0S8. Tapi yang 8 ini masih down ya. Nah, yang kita gunakan adalah yang NP0S8 ini ya, menggunakan host only adapter yang bisa kita akses untuk melakukan remote di putih maupun kita buka di browser. Yang interface yang NP0S3 ini digunakan untuk NAT supaya bisa download atau bisa connect ke internet ya. Oke, sekarang kita akan aktifkan dulu ya interface yang nomor 3 ini. Caranya bisa menggunakan komen nano spasi etc netplan, kemudian kita gunakan file installer config YAML ini, enter. Di sini kita akan edit file config-nya ini dan tambahkan Ethernet untuk NP0S8-nya ya. Di sini kita akan masukkan yang sama seperti di atasnya ya. Ethernet titik 2, kemudian enter NP0S8. Ini harus sama ya teman-teman, pastikan nama Ethernetnya harus sama. Kemudian DHCP CP4.2 true, kemudian version 2. Oke. Jadi seperti ini, dan pastikan untuk nama Ethernetnya ini harus sesuai ya, yang tadi yang nomor 3 sesuai dengan yang digunakan di VirtualBox-nya teman-teman ya, bisa jadi berbeda dari ini ya. Kalau udah, Ctrl O untuk save ya, enter, kemudian Ctrl X untuk keluar. Sekarang kita akan apply, coba menggunakan command netplan apply, kemudian enter. Oke, sekarang kita cek lagi IP address-nya, IP spasi A. Sekarang sudah dapat IP yang untuk yang interface NP0S8. Nah, ini interface yang akan kita gunakan untuk remote ya. Saya akan gunakan putih untuk remote supaya lebih gampang untuk copy paste-nya ya, karena di sini agak ribet. Jadi akan saya masukkan dulu IP-nya 192.168.56.105 seperti ini. Oke, kemudian accept, kita masukkan user passwordnya. Oke, saya akan gunakan putih saja supaya bisa copy paste dengan gampang ya. Nah, kalau teman-teman menggunakan OS lain atau menggunakan misalkan Ubuntu yang versi desktop ya, tidak perlu seribet ini ya. Nanti bisa menggunakan menu GUI-nya, atau kalau mau pakai komen yang sama juga nggak masalah dan bisa ya. Oke, sekarang kita akan masuk lagi ke web browser ya. Ini kita akan menggunakan
Zapic package yang 6.0 LTS, kemudian Ubuntu, dan OS versionnya disesuaikan ya, sesuai dengan yang teman-teman gunakan. Saya menggunakan 20.04 ini. Kemudian Zapic komponennya yang digunakan adalah server, front end, dan agent ya. Yang atas ini database-nya bisa menggunakan MySQL, dan web servernya menggunakan Apache atau Nginx ya, menggunakan Apache aja yang defaultnya ya. Oke, kalau sudah kita scroll ke bawah, di sini kita bisa masukkan komen ini ya. Ini kita copy, kemudian masuk ke putihnya, kita paste ya, klik kanan, kemudian enter. Oke, ini sudah di save ya. Nah, sebelum kita lanjut, pastikan sebagai root ya, ini tadi kelupaan, menggunakan root sudo main, kemudian passwordnya. Oke, pastikan sebagai root untuk mengeksekusi ini komen dpkg, atau kalau nggak pakai root di sini pakai sudo ya. Oke, di sini kita copy paste di sini ya, terjadi error karena direktorinya sudah berpindah. Oke, kita ulangi lagi aja, kita download ulang ya. Kita download ulang supaya tidak ribet ya. Di sini kita lakukan download file ulang, kemudian kita ulang menggunakan komen ini. Kalau sudah apt update. Oke ya, jadi pastikan teman-teman menggunakan root ya untuk mengeksekusi komen-komen yang ada di sini. Kalau sudah, kita bisa copy komen yang di bawahnya ini, paste, enter. Nah, ini kita akan melakukan instalasi package-nya Zapic ya. Dari Zapic SQL, front end, dan lain-lainnya diinstal menggunakan komen ini. Meanwhile, oke, untuk proses instalasinya sudah selesai. Kita lanjut ke komen yang di bawahnya ya. Kita scroll ke bawah. Di sini kita akan mengeksekusi database ya. Kita coba gunakan komen ini, copy, paste di sini. Passwordnya kosong ya. Error. Nah, kenapa error? Jadi ternyata di komen ini ada yang kurang teman-teman. Jadi untuk bisa membuka MySQL-nya, login ke SQL-nya, kita harus install dulu MySQL-nya. Di sini belum ada, cuma ada SQL untuk Zapic-nya. Jadi untuk MySQL package-nya itu belum terinstall ya. Kita akan install dulu menggunakan command apt install MySQL strip server. Kalau teman-teman mau menggunakan MariaDB juga bisa ya, tinggal ganti MySQL-nya jadi MariaDB strip server ya. Nanti sama aja kok untuk ininya, untuk prosesnya juga bisa menggunakan MariaDB ataupun MySQL. Di sini saya gunakan MySQL aja, jadi kita install dulu MySQL-nya, enter, kemudian y. Oke, ini udah selesai untuk proses instalasi MySQL-nya. Kita bisa ulangi lagi ya, komen MySQL untuk loginnya ini, paste, kemudian enter, passwordnya kosong. Oke, sekarang sudah bisa ya. Tadi error karena MySQL servernya belum terinstall. Ini sekarang udah terinstall, dia menggunakan MySQL server versi 8.033 ini. Oke, kita akan eksekusi komen SQL-nya. Kita bisa copy dari sini, copy, kemudian paste di sini, dan kita lanjut. Ini untuk pembuatan tadi pembuatan database ya, membuat database Zapic ini. Kemudian kita membuat user Zapic-nya ya. Ini passwordnya bisa teman-teman ganti, identified by passwordnya bisa diganti ya. Misal saya ganti aja. Ini ya, terserah teman-teman mau menggunakan user password apa ya. Di sini saya gunakan password yang sudah saya ganti ini. Usernya tetap menggunakan Zapic, dan enter. Kalau sudah, kita tambahkan yang di bawah ini. Kita bisa grant privilege. Ini akan melakukan grant privilege untuk user Zapic-nya ya. Kemudian kita bisa enter. Selanjutnya kita bisa gunakan komen bawahnya lagi untuk melakukan set global log Pinterest function creator-nya ini. Enter, kemudian quit, enter. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan melakukan import database ya, import skema database yang akan kita masukkan di MySQL-nya ini. Copy, kemudian paste di sini ya. Enter, dan kita masukkan password kosong. Sorry, bukan kosong ya. Passwordnya adalah yang tadi sudah kita define di sini ya. Agung Channel. Kalau teman-teman udah ganti tadi passwordnya, silakan masukkan password yang teman-teman ganti tadi. Enter. Oke. Sekarang kita tunggu untuk proses import initial skema datanya ini selesai.
Later that same evening. Oke, untuk proses import database skemanya sudah selesai. Kita bisa masuk lagi ya ke MySQL-nya ini tanpa password. Nah, kalau ini tanpa password ya. Kalau yang tadi pakai password sesuai dengan user yang dibuat tadi. Ini sekarang menggunakan user root di MySQL-nya, kita bisa set ini balikan lagi ke 0 ya. Kemudian exit atau quit. Oke, sudah selesai. Sekarang kita akan masukkan password yang tadi MySQL-nya itu di file ini ya, etc zabbix server conf. Ini kita bisa menggunakan command nano, kemudian ini kita paste ya. Nah, di sini kita masuk ke bawah atau bisa search aja, ini di copy, kemudian Ctrl W, klik kanan, enter. Nah, ini sudah muncul di sini. Usernya zabbix sudah benar. Kemudian kita scroll di db passwordnya ini uncomment, kemudian masukkan passwordnya. Tadi saya menggunakan password Agung channel ya. Kalau teman-teman tadi sesuai dengan password yang teman-teman ganti ya. Kalau misalkan pakai yang defaultnya ya silakan masukkan sesuai defaultnya. Kalau mau ganti yang lain juga di sini juga harus sesuai ya. Oke, kalau sudah bisa di Ctrl O, enter, kemudian Ctrl X. Nah, sudah. Sekarang kita tinggal restart service dari zabbix servernya. Ini bisa di copy paste di sini ya. Restart, kemudian kita enable service-nya, copy paste. Oke, sekarang sudah ini ya, sudah enable dari sisi service-nya. Di sini sekarang kita sudah bisa untuk cek servernya apakah sudah jalan dari sisi service zabbix-nya itu. Jadi kita akan cek IP address-nya, kemudian kita copy ya. IP address-nya ini kita copy, kemudian kita buka di web browser. Oke, sudah muncul seperti ini, berarti web server Apache-nya sudah jalan ya. Tapi zabbix-nya belum ada nih. Nah, kita cek lagi di sini ya. Jadi menggunakan /zabbix. Nah, kalau tanpa slash jadi munculnya seperti ini ya, default page. Kalau mau pakai slash menggunakan zabbix ini baru bisa masuk ke instalasi ini. Proses instalasi zabbix-nya yang akan kita eksekusi sekarang ini ya, menggunakan zabbix 6.0. Kemudian kita klik next step. Ini untuk requirement-nya sudah sesuai ya. Oke semua. Kalau sudah, klik next step. Di sini database-nya MySQL benar, database source-nya sudah benar, database port-nya default aja, username dan password-nya di sini kita masukkan seperti yang tadi kita buat ya, sesuai dengan yang sudah kita buat di MySQL-nya tadi, sesuai itu. Kalau sudah, next step. Ini bisa di never ya. Kita kasih nama servernya nih, misalkan NMS seperti ini ya. Setelah teman-teman kasih nama apa, ini saya ngarang aja. Kalau sudah time zone-nya bisa diganti ya. Ini saya UTC plus 8. Kalau teman-teman di WIP bisa plus 7 ya. Kalau saya di Wita jadi plus 8. Bisa pakai yang Makassar. Oke. Kalau sudah temnya bisa diganti juga. Saya mau run dark aja ya supaya nggak silau. Kalau udah next step, di sini sudah oke, tinggal next step. Kemudian selesai, finish. Nah, sekarang kita bisa login menggunakan user admin dan passwordnya zabbix sign in. Oke, sekarang kita sudah berhasil melakukan instalasi zabbix di Ubuntu server 20.04. Ini adalah dashboard dari zabbix yang sudah kita install tadi ya. Untuk penggunaan defaultnya masih seperti ini. Kalau mau melakukan penggantian misalkan user passwordnya bisa di user setting profile ya, bisa diganti password defaultnya. Tadi masih menggunakan password default zabbix ya, usernya admin, A-nya besar dan zabbix gitu ya passwordnya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Sekarang kita sudah berhasil ya instalasi baik menggunakan import maupun menggunakan instalasi di sisi package zabbix-nya. Tadi kita sudah import zabbix appliance sudah sukses, kemudian barusan kita sudah selesai melakukan instalasi zabbix package menggunakan Ubuntu 20.04 LTS ini ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Kalau misalkan mau ada yang ditanyakan silakan cek di kolom komentar ya. Kalau mau request sesuatu atau mau ada yang mau dibahas lagi silakan
isi di kolom komentar. Nanti akan saya bahas lebih jauh tentang Zapic-nya ya, cara untuk melakukan monitoring dan melakukan input atau memasukkan host, kemudian bisa juga untuk membuat map dan melakukan misalkan kita gunakan notifikasi ke Telegram atau ke email juga bisa di sini. Nanti akan saya bahas lebih lanjut di video akun channel selanjutnya. Oke, sampai sini dulu. Sampai jumpa di akun channel. Bye bye.